Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang partikel subatom. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori atom, di mana atom itu sendiri bukan merupakan atom terkecil ya, di mana di dalam atom masih terdapat subatom yang terdiri dari proton, kemudian elektron dan juga neutron. Nah, masing-masing partikel ini mempunyai muatan yang berbeda-beda. Proton mempunyai muatan positif, sedangkan elektron mempunyai muatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Kemudian, masing-masing partikel ini letaknya berbeda-beda di dalam atom, di mana proton dan elektron berada di dalam inti atom, sedangkan untuk elektron berada di kulit atom. Nah, proton ditemukan oleh Goldstein, kemudian elektron ditemukan oleh Thomson, dan neutron ditemukan oleh Chadwick. Jika kita gambarkan sebuah atom, anak-anak bisa lihat pada slide, ini adalah sebuah atom yang terdiri dari kulit atom yang ditempati oleh elektron. Kemudian di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Nah, jika kita tuliskan, atom terdiri dari elektron, kemudian inti atom. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke notasi atom dan ion. Nah, pertama kita bahas tentang notasi atom netral. Pada slide anak-anak bisa lihat di sini ada simbol X, kemudian ada A dan juga Z. Masing-masing ini mempunyai arti ya. X merupakan lambang atom atau lambang unsur, A merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Nomor atom atau yang dilambangkan dengan Z sama artinya dengan jumlah proton, kemudian sama artinya dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa atau A bisa dicari dengan menjumlahkan proton ditambah dengan neutron. Nah, kemudian jumlah neutron rumusnya adalah nomor massa dikurang nomor atom atau atas dikurang yang di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada dua jenis unsur yang berbeda, yaitu ada unsur natrium dan unsur magnesium. Yang pertama kita bahas adalah unsur dari natrium. Yang ditanyakan yang pertama adalah jumlah proton. Nah, jumlah proton jumlahnya 11 ya. Yang di bawah ini adalah jumlah proton atau nomor atom atau jumlah elektron. Sehingga nomor 2 kita sudah bisa langsung jawab karena jumlah elektron itu adalah sama dengan jumlah proton yaitu 11. Kemudian nomor massa yang di sini ya, berarti nilainya 24. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang menentukan jumlah neutron. Jumlah neutron seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa di atas kurang yang di bawah. Artinya nomor massa dikurang dengan nomor atom. Berarti kita tinggal masukkan 24 dikurang dengan 11. Sehingga kita dapatkan jumlah neutron dari atom natrium adalah 13. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut. Unsur magnesium.
2412 mg. Nah, caranya sama dengan yang pertama, jumlah proton kita bisa melihat di sini sebesar 12. Kemudian jumlah elektron, karena ini adalah atom netral, berarti jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya, yaitu sebesar 12. Kemudian nomor 3, nomor massa. Nomor massa di sini ya, ini yang di atas ini adalah nomor massa, yaitu sebesar 24. Kemudian yang terakhir jumlah neutron. Nah, jumlah neutron kita bisa tentukan atas kurang bawah atau A dikurang Z. Sehingga kita tinggal masukkan 24 dikurang 12. Hasilnya adalah 12. Sehingga jumlah neutron dari unsur magnesium adalah 12. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke notasi ion. Nah, yang pertama kita perlu ketahui adalah pengertian dari ion itu sendiri. Nah, ion itu merupakan atom yang bermuatan. Di sini anak-anak bisa bedakan dengan yang di awal ya, dengan atom netral, bahwa ion itu sendiri ada dua jenis, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Nah, kalau di ion positif, di sini ada X itu adalah lambang unsur atau lambang atom, kemudian A merupakan massa, ya, jumlah massa, kemudian Z itu adalah nomor atom atau jumlah proton. Q ini adalah muatannya. Jadi muatan unsur X itu sebesar Q+. Jadi ini maksudnya adalah melepaskan sejumlah Q elektron. Jadi jika Q-nya sama dengan 2, maka elektron yang dilepaskan sebesar 2 elektron. Kemudian sekarang kita bedakan dengan yang ion negatif. Nah, ini sama juga, ini adalah unsur X, kemudian A ini adalah massanya, kemudian Z ini adalah nomor proton atau nomor atom. Kemudian muatannya sebesar R-. Jadi ini maksudnya adalah menerima, si atom X ini menerima elektron sejumlah R. Jadi kalau R diketahui misalnya 3, berarti unsur atau atom X ini telah menerima elektron sebesar 3 ya. Jadi 3 elektron yang diterima. Dan jadi di sini kita bisa simpulkan suatu ion yang bermuatan positif ini maksudnya melepaskan elektron. Jika ionnya negatif, ini maksudnya adalah menerima elektron. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah proton atau disimbolkan dengan P itu sama dengan Z. Z itu adalah nomor atom. Kemudian ini sama juga ya, yang di ion negatif P itu sama dengan Z. Kemudian jumlah neutronnya rumusnya adalah A dikurang Z. Artinya massa dikurang nomor atom. Kemudian yang di ion negatif sama ya, N sama dengan A dikurang Z. Artinya massa dikurang nomor atom. Nah, yang berbeda itu di poin yang ini. Diperhatikan ya, jumlah elektron. Jadi jumlah elektronnya itu tidak sama dengan jumlah proton maupun jumlah atom. Kenapa berbeda? Karena si atom ini mempunyai muatan. Paham ya? Jadi cara untuk mencari elektron sama dengan P atau proton dikurang muatannya.
Jadi kalau di sini muatannya 2, maka kita masukkan di sini 2. Nah, sama halnya dengan yang di ion negatif. Kalau yang di ion negatif, elektronnya itu rumusnya adalah proton ditambah R. R ini adalah muatannya. Nah, jadi secara gamblang ya, gampangnya kita lihat kalau di sini adalah positif, maka elektronnya itu kebalikannya ya, negatif. Sedangkan di ion negatif, maka untuk mencari elektronnya anak-anak tinggal tambahkan. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada ion aluminium yang memiliki muatan 3+. 27, 13, 13 Al3+. Nah, jadi ini apa maksudnya? Jadi si Al ini telah melepaskan sebanyak 3 elektron. Jadi yang dilepaskan hanya elektron saja ya, diperhatikan. Hanya elektronnya saja, tidak ada hubungannya dengan proton, massa maupun neutron. Jadi cara mencari proton, massa dan juga neutron sama halnya dengan yang di awal, yaitu pada atom netral. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, disuruh menentukan jumlah protonnya. Jadi jumlah protonnya kita tinggal masukkan saja. Jadi di sini bernilai 13. Jadi jumlah proton dari aluminium itu adalah 13. Kemudian, nah di sini yang berbeda, jumlah elektron. Jumlah elektronnya itu karena di sini positif, berarti kita tinggal tambahkan, kita tinggal cari protonnya dikurangkan dengan 3. Jadi protonnya 13 dikurang 3 berarti ada 10 elektron. Itu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 ada nomor massa. Nomor massa. Nomor massanya berapa? Kita tinggal langsung saja masukkan 27. Ini adalah nomor massa. Kemudian yang keempat, jumlah neutron. Jumlah neutron itu tinggal kita kurangkan saja. Massa dikurang dengan nomor atom atau atas dikurang dengan yang di bawah. 27 dikurang dengan 13. Jawabannya adalah 14. Gampang kan? Nah, jika gampang kita lanjutkan ke subtopik yang berikutnya. Sekarang kita bahas isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Pertama kita mulai dari isotop. Isotop merupakan atom-atom dengan nomor atom sama, namun berbeda jumlah neutronnya. Nah, jadi di sini yang sama itu adalah nomor atom. Diperhatikan ya. Yang sama itu adalah nomor atom. Nah, jadi jika kita lihat contoh soalnya, karbon 12,6 dan karbon 13,6. Di sini sama-sama 6 ya nomor atomnya. Nah, jadi jika nomor atom sama berarti unsur-unsurnya sama juga, yaitu unsur karbon. Nah, jika kita mencari jumlah neutron, berarti atas kurang bawah ya. Massa dikurang dengan nomor atom. 12 dikurang 6. Sehingga ini neutronnya 6. Nah, sekarang kita cek yang lagi satu. Neutronnya ini 13 ya. 13 dikurang dengan 6. Maka hasilnya adalah 7. Nah, jadi jumlah neutronnya berbeda. Namun nomor atomnya dan unsurnya sama.
Kemudian kita lanjut ke isobar. Isobar merupakan atom-atom dengan nomor massa yang sama. Jadi di isobar ini yang sama adalah nomor massa. Nah, contohnya di sini ada karbon 13,6, kemudian ada nitrogen 13,7. Jika kita lihat nomor atomnya berbeda ya. Yang sama itu adalah nomor massa, yaitu nomor massanya sebesar 13. Kemudian kita lanjut ke isoton. Nah, isoton ini merupakan atom-atom dengan jumlah neutron yang sama. Jadi yang sama di isoton itu adalah neutronnya. Nah, kita cek sekarang contoh soalnya. Disediakan natrium 2311 dan magnesium 2412. Jadi jika kita lihat di sini nomor atomnya berbeda. Sekarang nomor massa juga berbeda. Yang kita cek sekarang neutronnya. Nah, neutronnya yang unsur natrium langsung saja ya 23 dikurang dengan 11. Nah, neutronnya sesuai ya di sini 12, kemudian untuk magnesium sama juga caranya 24 dikurang dengan 12. Sehingga didapat neutron 12. Nah, jadi di sini sudah terbukti ya. Unsur natrium dengan magnesium itu adalah berisoton. Jika kita cari neutronnya sama, yaitu sebesar 12. Kemudian kita lanjut ke isoelektron. Nah, isoelektron ini adalah atom-atom atau ion dengan jumlah elektron sama. Di sini disediakan ada ion oksigen dan ion fluor ya. Nah, di sini kita lihat cara mencari untuk elektron dari ion oksigen ini. Kita tinggal tambahkan protonnya 8 ditambah dengan 2 ya, karena di sini mempunyai muatan 2 min, artinya ini adalah menerima. Jadi menerima elektron, berarti kalau ini min tinggal tambah saja ya. Sehingga elektron dari O ini adalah 10. Kemudian kita cari yang F sekarang, yang fluor. Elektronnya kita tinggal langsung saja tambahkan ya. 9. Nah, 9 nomor atomnya ditambahkan dengan 1 karena di sini muatannya negatif, berarti kalau ini negatif lawannya positif. Jawabannya 10. Nah, di sini jumlah elektronnya sama ya, sama-sama 10, berarti O dengan F ini mempunyai isoelektron, yaitu nomor elektron yang sama. Nah, sekarang coba kita ringkas dari awal. Kalau di isotop ciri khasnya unsurnya sama ya, yaitu nomor atomnya sama. Kemudian di isobar nomor massanya sama, Sedangkan di isoton neutronnya yang sama. Jadi di sini anak-anak harus cari dulu jumlah neutronnya. Jika sama maka dia berisoton. Kemudian yang terakhir isoelektron, ini adalah atom atau ion dengan jumlah elektron yang sama. Jadi harus dihitung dulu jumlah elektronnya. Jika dia sama berarti dia isoelektron. Paham ya? Nah, semoga materi ini bermanfaat buat anak-anak. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Semoga bermanfaat ya.